fisika dimanapun berada. Kita hari ini akan kembali melakukan pembelajaran salah satu submateri di dalam materi titik berat di kelas 11 IPA dengan saya Mr. Kenzo. Oke, baik ya. Yang pertama, saya akan jelaskan dulu apa itu titik berat. Nah, mungkin saya bisa bantu dengan gambar berikut ini. Kita punya sebuah benda yang bentuknya seperti ini. Nah, kemudian tentunya kita tahu benda ini pasti punya partikel-partikel sebagai penyusunnya. Nah, di mana masing-masing partikel ini punya berat. Nah, misalkan partikel yang pertama itu posisinya di sini, di mana punya berat yang ini, berarti ini kita sebut dengan W1 ya, W1. Oke. Kemudian titik tangkapnya ini ya, berarti itulah dia titik ya, berat dari partikel yang pertama ini. Kalau kita lihat dalam sumbu koordinat ini, X-nya X1, ini S1 ya. Nah, kemudian misalkan untuk partikel yang kedua itu letaknya di sini. Nah, berarti nanti ini punya berat, kita misalkan adalah W2 dengan koordinat titik tangkapnya berarti X2 dan Y2. Nah, kemudian misalkan ya partikel yang terakhir, sebutlah itu dengan partikel N, berarti nanti dia punya yaitu berat yaitu Wn, di mana koordinatnya adalah Xn, Yn. Nah, kemudian apabila titik tangkap ya, atau apabila berat dari semua partikel penyusun dari benda ini kita jumlahkan ya, berarti kita dapatkan namanya resultan. Itulah namanya titik berat daripada benda ini. Nah, misalkan saja resultan dari titik beratnya itu posisinya adalah yang ini, kita simbolkan dengan Z0 ya. Jadi Z0 ini adalah posisi dari titik tangkap dari seluruh resultan berat dari masing-masing partikel penyusunnya. Kita simbolkan dengan W0 ya. Nah, di mana di sini nantinya koordinatnya adalah X0 dan Y0. Nah, berarti dari ilustrasi gambar ini maka kita bisa sampaikan bahwa titik berat itu adalah titik di mana ya resultan dari seluruh berat partikel-partikel penyusun suatu benda. Itulah namanya titik berat ya. Nah, kemudian nantinya bisa kita rumuskan ya untuk menentukan di mana posisinya pada sumbu X ya. Untuk resultannya tadi kita simbolkan dengan X0, berarti nanti kita tinggal bandingkan adalah jumlah perkalian gaya dari masing-masing partikelnya terhadap posisi dari masing-masing berat itu pada sumbu X. Kemudian kita bagi dengan resultan dari seluruh berat partikel penyusunnya. Atau boleh ya kita jabarkan juga ini ya, seperti yang ada pada gambar tadi, bahwa W1 dikali X1 mewakili ya untuk partikel yang pertama, dijumlahkan untuk partikel yang kedua sampai nanti sebanyak partikel penyusunnya.
Tadi kita misalkan yang terakhir itu adalah N ya, partikel ke N. Nah kemudian kita bandingkan dengan seluruh resultan berat dari masing-masing partikel penyusunnya. Begitu juga dengan sumbu Y ya, berarti kita bandingkan resultan perkalian beratnya terhadap posisi pada sumbu Y dibagi dengan resultan seluruh beratnya. Kalau kita uraikan seperti ini ya. Oke, bagaimana sobat paham ya? Titik berat itu berarti sudah mengerti, berarti titik resultan dari seluruh berat penyusun partikel-partikel suatu benda ya. Oke, kemudian catatan ya. Nantinya ini ya, di dalam menyelesaikan nanti permasalahan titik berat, wajib kita ingat bahwa nantinya berat itu kalau bendanya dalam bentuk satu dimensi. Kalau satu dimensi bagaimana kira-kira bentuknya? Ya pasti berupa garis ya. Maka nanti beratnya boleh ya kita wakili dengan panjangnya saja. Untuk benda yang berdimensi 2 berarti berupa bidang, maka nanti beratnya bisa kita wakili dengan luasnya. Untuk benda yang berdimensi 3 berarti ini berupa ruang nanti, berarti bisa kita wakili dengan volumenya. Nah sebenarnya sobat, benda-benda yang teratur itu sudah ada titik beratnya, sudah ditemukan. Kita nggak perlu lagi menentukan titik berat ya, khusus benda-benda yang teratur. Nah tentunya muncul ya pertanyaan, terus untuk apa lagi kita belajar titik berat? Toh semua benda yang teratur sudah ada titik beratnya. Nah berarti kita pelajari untuk menentukan nanti titik berat kalau objeknya atau bendanya lebih dari 1. Oke, kalau 1 nggak ada masalah, tapi kalau 2 bagaimana? 3, 4. Nah maka nanti dulu kita pelajari ini ya. Oke, nah misalnya ya, untuk saya kenalkan di sini beberapa benda yang titik beratnya sudah diketahui. Misalnya ini adalah bidang yang berbentuk persegi panjang. Nah kemudian titik beratnya itu adalah di titik perpotongan diagonalnya. Jadi kalau misalnya ini panjangnya B, berarti panjang ini kemarin setengah dari panjangnya. Kemudian kalau misalnya lebarnya adalah A, berarti panjang ini ke titik beratnya ini setengah dari A. Nah kemudian untuk segitiga ya, bidang yang berbentuk segitiga siku-siku, titik beratnya di sini merupakan perpotongan dari ketiga garis beratnya. Nah dimana kalau misalnya kita ingin menghitung ini kemarin, berarti panjangnya sepertiga dari alas, kalau ke atasnya sepertiga dari tinggi. Itu contoh 2 benda yang sudah diketahui titik beratnya. Oke, nanti untuk lebih lengkapnya bisa sobat lihat nanti pada tabel di buku-buku teks ya. Itu biasanya diinformasikan biasanya. Nah, oke, kita sudah memahami apa itu titik berat. Maka supaya kita semakin paham lagi, maka coba kita lihat bagaimana aplikasinya dalam soal ya. Nah di sini saya ambil sebuah benda ya yang berupa bangun atau bidang ya, berbentuk seperti ini, rumah ya, berbentuk rumah. Jadi ini masuk dalam 2 dimensi bendanya. Nah kemudian pertanyaannya, tentukan di manakah letak titik berat dari bangun seperti gambar ini. Nah tentunya kita tidak bisa ya langsung menentukan titik beratnya ya, maka bangun ini harus kita pecah ya menjadi 2 bangun ya. Jadi pecahan-pecahannya itu harus kita ya hadapkan kepada bangun
titik berat yang sudah diketahui. Nah, ternyata kalau kita perhatikan ya, ini benda ini sebenarnya adalah gabungan ya dari dua buah bangun. Yang ini kita sebut sebagai benda yang pertama nanti. Bangun yang pertama berarti berupa persegi panjang. Ya. Sedangkan yang atasnya ini berarti adalah bangun yang kedua mewakili yaitu segitiga. Ya. Oke. Nah, kemudian ya setelah kita pecah bangun ini menjadi dua, maka seterusnya langkahnya kita tentukan titik berat dari masing-masing kedua bangun ini. Nah, jadi coba kita lihat yang pertama, ini persegi panjang ya tadi ya. Berarti titik beratnya di mana tadi? Di sini. Berarti di perpotongan diagonalnya. Misalkan di sini. Berarti ya tadi panjang ini kemari ya setengah dari mana? Dari panjangnya ini kemari. Ayo sobat, berapa panjang ini kemari? Caranya tinggal kita kurangkan akhir kurang awal. Mungkin 5 kurang 1, 4. Nah, berarti panjang ini kemari berarti 2 berarti. Berarti panjang ini kemari 2 kali segi 1 tambahkan 2 berarti 3 berarti. Ya. Jadi tadi ini adalah titik berat bangun yang pertama, kita simbolkan dengan Z1 ya. Nah, kemudian begitu juga dengan yang ini kemari ya. Ini kemari tadi panjangnya setengah dari lebarnya. Lebarnya berapa? 3. Setengahnya berapa? Nah, berarti 1,5. Nah, ini berarti 1,5. Oke, ya. Berarti kita sudah bisa ya tuliskan koordinat titik berat untuk bangun yang pertama ya. Berarti tadi bangun yang pertama titik beratnya Z1. Berarti dari gambar tadi X-nya berapa X-nya? Berarti di 3. Kemudian Y-nya berapa Y-nya? Berarti 1,5. Oke. Nah, kemudian karena ini adalah bidang, maka tadi beratnya bisa kita wakili dengan luasnya. Nah, nanti beratnya kita ganti dengan luas. Berarti luasnya kalau persegi panjang apa rumusnya? Tentunya panjang kali lebar. Nah, panjangnya berapa tadi ini? 4. Ke atas berarti 3. Berarti kalikan berarti 12. Ya. Nah, kemudian begitu juga untuk bangun yang kedua. Kita tentukan titik beratnya. Tadi kalau segitiga pakai bagaimana tadi? Titik beratnya adalah di sini perpotongan dari garis berat ketiga sudut-sudutnya, ya. Nah, di mana tadi untuk panjang yang ini kemari ya? Nah, ini kemari tadi panjangnya sepertiga dari tinggi. Nah, coba lihat tingginya. Berarti tingginya ini kemari ya. Caranya berarti 9 kurang 3 berarti 6. Berarti sepertiga dari 6 berarti ya. Sepertiga dikali 6 berarti sama dengan 2. Jadi panjang ini kemari 2. Berarti kalau kita ukur dari bawah tinggal tambahkan 3 tambah 2 berarti 5 dari sini. Dari bawah berarti dari 0 berarti 5. Nah, kemudian berarti ini untuk titik berat bangun yang kedua Z2 berarti X-nya sama dengan 3 berarti. Nah, kemudian Y-nya berapa? 5. Nah, kemudian luasnya, ini luas yang pertama tadi, luas yang kedua ya. Kalau segitiga berarti sama dengan setengah dikali dengan alas. Alasnya berapa alasnya ini? Berarti 6 ya. Kemudian tingginya berarti tadi adalah 9 kurang 3 berarti 6 ya. Nah, berarti ini kita bagi 2 berarti di 3 ya. Tapi kalau gitu A2-nya sama dengan 18. Oke, ya. Sudah kita dapatkan koordinat dari titik berat masing-masing bangun penyusunnya. Nah, kemudian kita sudah dapatkan luasnya. Nah, sekarang sudah bisa
kita tentukan di mana titik berat dari gabungan kedua bangun ini. Nah, untuk mencari X0-nya tadi sesuai rumus yang di depan tadi, maka ini dapat kita tentukan dengan apa tadi? W-nya ganti dengan luas ya. Nah, berarti dia A1 kemudian dikali dengan X1 ditambah dengan A2 dikali dengan X2. Karena bangunnya cuma 2, maka kita menjumlahkannya hanya 2 kali. Oke, di bawah berarti A1 ditambah dengan A2. Nah, kemudian kita tinggal masukin saja nilainya sesuai dengan data yang sudah kita dapatkan tadi. Berarti A1 12, X1 berarti sama dengan 3 ya. Berarti berapa? 12 kali 3 berarti 36 ya. Oke, 36 kemudian ditambah A2 nya berarti 18 kali 3 ya. Berarti berapa? 54 ya. Oke, berarti 54. Kemudian bawahnya berarti ini 12 tambah 18 ya. Oke, kita buat dulu ya. Berarti 12 kemudian tambah 18. Di atas berapa di atas? Di atas berarti 90 ya. Nah, 90. Nah, kemudian di bawah 30. Jadi sama dengan 3 ya. Ternyata posisi pada sumbu X-nya adalah sama dengan 3. Nah, boleh juga ya sobat, nantinya ini menjadi satu kesimpulan juga nanti. Kalau nanti bangun penyusunnya ini X-nya sudah sama ya, kalau sama dia X-nya otomatis juga bahwa X0-nya pasti 3 juga. Maksudnya nggak perlu kita cari lagi ya, untuk menghemat waktu maksudnya. Kalau sama ya, kalau sama mau baik itu X dan Y-nya pasti gabungannya juga pasti itu juga ya. Ini sudah kita buktikan ya. Nah, itu X-nya. Sekarang coba kita lihat Y-nya ya. Y-nya berarti secara sama dengan rumusnya A1 dikali dengan Y1 kemudian ditambah dengan A2 dikali dengan Y2 ya. Kemudian dibagi dengan A1 ditambah dengan A2. Oke, kita kalikan lagi seperti yang di atas tadi. Berarti 12 kali 1,5 berapa? 12 kali 1,5 berarti sama dengan 18 ya. Oke, kemudian ditambah ya, ditambah A2 dikali Y2 berarti A2 nya 18 kali 5 ya. Berarti berapa? 90 ya. Oke. Kemudian tadi bawahnya tadi sama ya dengan di atasnya. Berarti sama dengan 30 ya. Kemudian di atas kita jumlahin berapa sobat? 108 ya. Kemudian dibagi 30. Nah, berapa ini? Sama dengan 3,6 ya. Nah, akhirnya kita dapatkan bahwa titik berat dari bangun yang berbentuk seperti ini berarti tadi X-nya sama dengan 3, kemudian Y-nya adalah 3,6. Nah, begitu sobat, menentukan titik berat dari bangun yang mirip dengan rumah ini ya. Oke, bagaimana kira-kira sobat? Paham ya? Oke, sobat, tadi kita sudah lihat satu contoh soal untuk menentukan titik berat dari sebuah bangun ya yang berupa bidang. Nah, untuk semakin kita paham lagi, saya mau tampilkan soal yang kedua dulu ya. Ini ada sebuah bangun ya yang terdiri dari sebuah silinder pejal dan kerucut pejal di atasnya. Nah, kemudian kita ingin menentukan ya
di mana letak titik berat dari bangun seperti ini. Nah, berarti seperti contoh soal yang pertama tadi, berarti ini kita pisah dulu ya, bahwa bangun ini terbentuk ya oleh dua bangun. Yang pertama itu yang di bawah kita sebut nanti sebagai bangun yang pertama, ini adalah silinder pejal ya. Sedangkan yang di atasnya nanti kita namakan bangun yang kedua, yaitu kerucut pejal ya. Berarti ini adalah benda atau bangun yang berbentuk tiga dimensi, seperti ruang ya. Nanti kita wakili dengan volumenya berarti ya. Oke, berarti tentukan dulu masing-masing ya letak titik berat dari kedua bangun ini. Untuk silinder pejal itu titik beratnya di sini berarti di tengah-tengahnya. Berarti nanti dari atas itu setengah dan tinggi. Berarti tingginya di sini berarti 2R ya. Setengahnya berarti R tingginya. Kemudian ini juga begitu ya. Lebarnya ini, diameternya ini 2R. Setengahnya berarti R. Titik beratnya berarti ini. Maka dapat kita tentukan ya koordinatnya dalam sumbu koordinat itu. Berarti Z1 sama dengan X nya berarti R ya. Kemudian ini juga sama berarti R. Oke. Kemudian ini beratnya boleh kita wakili tadi dengan volume ya. Nah, apa sobat rumus volume dari silinder? Nah, berarti volumenya itu adalah luas penampangnya ya dikali dengan tingginya berarti ya. Nah, berarti di sini untuk volume yang pertama V1 berarti sama dengan luas ininya, alasnya ini berarti adalah luas lingkaran ya. Berarti luasnya adalah V R kuadrat ya. V R kuadrat. R-nya berapa ya sobat? Nah, buat dulu ya namanya, buat dulu kalau gitu namanya dulu, nanti kita masukkan nilainya. Berarti VR 1 kuadrat itu luasnya ya, luas alasnya. Kemudian ini dikali dengan tingginya. Tingginya berarti berapa tadi sobat? Berarti 2 ya. Dikali dengan tinggi ya, tinggi ya, maksudnya berarti tinggi di sini. Nah, baru sekarang kita masukin ya. Nah, jari-jarinya berapa sobat? Jari-jari berarti ini R ya. Nah, berarti ini dapat kita tulis ini berarti VR kuadrat, kemudian dikali tingginya berapa? Berarti 2R ya. Berarti kalikan dengan 2R. Kita sederhanakan ya. Berarti ini menjadi volumenya ini berarti 2 ya. 2 V kemudian R pangkat 3. Oke, itu volumenya. Oke, kita lanjut ya. Kita akan menentukan titik berat dari bangun yang di atasnya tadi diwakili oleh kerucut pejal ya. Nah, titik beratnya kalau kita lihat buku-buku referensi, titik berat dari bangun-bangun yang teratur berarti panjang ini kemari itu 1/4 T ya. Nah, di mana T-nya ini berarti tingginya, nilainya bisa kita kurangkan aja, 3R dikurang 2R berarti R ya. Jadi panjang ini kemari itu 1/4 R. Nah, berarti kalau kita ukur dari sini ke sini, tinggal tambahkan ya 2R tambah 1/4 R. Kita buat aja dalam bentuk pecahan ya. Jadi ini samakan dulu penyebutnya. 2R itu sama dengan berapa kuat? Dalam perempat. Berarti sama dengan 8/4 ya. Berarti 8/4 R tambah 1/4 R. Berarti sama dengan 9/4. Dan di sini diukur dari bawah berarti dia 9/4 R ya. Oke. Nah, berarti tadi untuk X nya ya, ini untuk titik ini, jarak ini kemarin R ya, kemudian ini kemarin berarti sama dengan 9 ya, 9/4 R. Itu koordinatnya untuk titik berat kerucutnya. Kemudian untuk volumenya ya, kalau volumenya kerucut itu sobat masih ingat ya, sama dengan sepertiga ya, sepertiga
atau luas ini ya, luas alasnya juga lingkaran ya. Berarti ini adalah luas alasnya, berarti PR2 kuadrat dikali sepertiga tinggi ya. Dikalikan dengan sepertiga tingginya ya. Oke, kita masukkan jari-jarinya sama ya dengan jari-jari silindernya. Berarti R, berarti ini sama dengan jari-jari sama dengan jari-jari silinder, berarti PR kuadrat tinggi ya tadi ya. Tingginya tadi berarti 3R di kurang 2R, berarti R ya. Berarti dikalikan dengan sepertiga R ya. Oke. Berarti ini kita sederhanakan sobat, ini berarti sama dengan sepertiga, kemudian PR pangkat 3. Oke, sudah nemu kita koordinatnya masing-masing titik beratnya dan volumenya sudah nemu. Nah, sekarang sudah bisa kita tentukan, yaitu titik berat mewakili dua-duanya. Berarti kita cari dulu X0-nya ya. X0-nya tadi rumusnya bagaimana sobat? Berarti sama dengan V1 dikali dengan X1, kemudian ditambah dengan V2 dikali dengan X2 ya. Kemudian dibagi dengan, yaitu V1 ditambah dengan V2 ya. Nah, sobat masih ingat tadi ya, kalau dia ini kecuali ini X-nya sama. Nah, ini pasti nanti hasilnya sobat adalah R juga pasti. Kita buktikan ya. Nah, berarti untuk dia V1 tadi ya, berapa nilainya? Bapak berarti ini ya. Berarti 2V, kemudian R pangkat 3. X1 berarti yang ini sobat ya. Berarti dikali dengan R, kemudian ditambah dengan V2 ini ya, sepertiga, kemudian dikali dengan V, R pangkat 3. X2 nya berapa sobat? Iya, R juga ya. Oke, kemudian ini kita jumlahkan ya volumenya. Tadi untuk yang pertama adalah 2VR pangkat 3, kemudian ditambah dengan sepertiga, yaitu VR pangkat 3. Oke. Nah, ada ya yang bisa kita coret ya, atas bawahnya ya. Yang mana sobat? R pangkat 3-nya ya, tapi tidak apa-apa, coba kita ini dulu ya supaya nampak mungkin sobat. Kita coba keluarkan ya supaya bisa kita coret ya. R pangkat 3-nya berarti R pangkat 3 dalam kurung ya. Berarti sini sisa berapa sobat? Berarti sini di yang suku 1 ini berarti 2VR ya. Nah, kemudian di sini sisa berapa sobat? Sepertiga VR ya. Oke. Kemudian di bawah sobat, di bawah sepertiga, ayo berapa sobat? 7/3 ya. Berarti di atas ini sobat ya, berarti sama dengan 7 ya, 7/3 yaitu VR ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya begitu juga yang di bawah ya. Berarti ini berapa sobat? Sama kasusnya dengan di atas, berarti 2 ya tambah sepertiga, ubah ke pecahan, berarti 6/3. 6/3 tambah sepertiga 7/3 ya. Berarti 7/3, kemudian V. Nah, coret ini sama ya. Nah, betul kan? Nilainya kan R juga. Nah, jadi nantinya kalau ketemu soal lagi nggak usah cari lagi ya. Kalau sama X-nya atau Y-nya ya udah pasti ya. Nilainya itu pasti sama dengan titik berat gabungannya. Oke, baik. Kemudian coba kita lihat dulu untuk Y-nya ya. Y0-nya berarti bagaimana sobat rumusnya? Berarti sama dengan V1 dikali dengan Y1 ditambah dengan V2 dikali dengan Y2, kemudian dibagi dengan Y1 ditambah dengan V2 ya. Ya, kita masukin.
Berarti untuk V1 tadi sama dengan ya, V1 tadi sama dengan 2VR pangkat 3 ya, 2VR pangkat 3. Y1 nya ini sobat ya, berarti R juga, berarti R, kemudian ditambah V2 nya tadi sepertiga ya, sepertiga VR pangkat 3, kemudian dikali Y2 ya, Y2 ini sobat ya, berarti 9/4 R ya. Kemudian kita bagi sobat. Nah ini tadi sudah ada itu ya, ini ya. Nah, berarti langsung ya, misalnya kita ambil ya. Berarti 2V tambah sepertiga V tadi berapa sobat? 7/3 ya. Oke ya. Oh, maaf sobat, ini adalah 7/3 ya. Nah, 7/3 ya maksudnya. Oke. Nah kemudian berarti kalau kita ambil saja ini ke sini, berarti itu sama dengan 7/3, kemudian V, kemudian R pangkat 3 ya. Oke. Nah kemudian pangkat 3-nya bisa kita coret ya. Berarti langsung aja coret ya. Coret atas bawahnya. Nah kemudian di atasnya berarti sama dengan 2VR, kemudian ditambah. Ini bisa dulu ya, sederhanakan sobat ya. Berarti sama-sama dibagi 3, berarti di 3 ya. Nah berarti di sini sisa 3/4 ya, 3/4 di VR ya. Nah di bawah tadi sisa 7/3 yaitu ya. Nah ini bisa kita jumlahkan dengan cara samakan dulu penyebutnya, ini kali 4 ya, berarti 8/4 ya, 8/4 berarti ditambah 3 ya, berarti 11/4 ya. Nah berarti di atas ini adalah 11/4, kemudian di VR ya, kemudian dibagi dengan di bawah tetap ya, berarti 7/3. Oke. Berarti kalau gitu P-nya coret ya. P-nya coret. Oke. Nah kemudian ini tentunya masih ingat sobat, sifat daripada pecahan bisa kita ubah dalam bentuk kali ya. Nah berarti ini bisa kita buat menjadi 11/4, kemudian dikali dengan 3/7 ya. R-nya masih ada ya, masih dikali dengan. Oke, berarti kalau gitu ini nggak bisa lagi ya, sederhanakan ya, berarti langsung aja kita kalikan, berarti 3/28 R ya, itu nilainya sobat ya. Berarti untuk titik berat dari bangun yang berbentuk seperti ini, berarti X-nya tadi adalah R, kemudian Y-nya adalah 33/28R ya. Oke sobat, itu dia pembahasan pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat tentunya. Nah kemudian supaya sobat makin ya paham dengan pembelajaran kita kali ini, maka harus sering terus latihan dan jangan lupa untuk diulang. Oke ya, itu dulu saya Mr. Kenzo ya. Terima kasih. Kemudian tentunya jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.